أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Dihormati, dimuliakan Ustaz Syahir As'adi. Alhamdulillah kita sudah hadir mendengar pertemuan ini. Kemudian Bapak Ibu yang menghormati rahimahullah. Sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita dapat hadir di musyawarah Jannatul Naim melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan pengajian milik yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahir. Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, pada malam ini kita kembali mendengarkan milik hiburan permainan kemana beberapa minggu karena ada halangan dan ada sektor kenakan juga alhamdulillah malam ini ada sektor kenakan. Mari pada minggu kita akan sama-sama disampaikan oleh Ustaz Syahir. Kemudian kami juga mengingatkan pada minggu warga yang masuk di rumah, mari meluangkan waktu kita untuk hadir ke musyawarah, menambah ilmu dan menambah amal Islam kemudahan kehadiran kita ini menjadi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk secara waktu kepada Ustaz waktu juga kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sedang jemaah maghrib rahimahullah. Puja dan puji syukur tidak bosan-bosannya kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pada maghrib ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita masih diberi secercah keimanan oleh Allah. Lain sehat jawab Pak Ibu, lain jawab, lain ada iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah modal untuk bertahan hidup dengan sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadiah kepada Allah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sisa-sisa umur itu yang akan kita jalankan dengan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di saat orang melakukan semua kebaikan, Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam tidak bosan-bosan pula kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan beliau uswah dan qudwah
diberi kawasan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa membasahi lisan kita, lidah kita, bibir kita untuk senantiasa berselawat kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya di dalam Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, rahimahumullah, untuk agak grogi setiap ceramah. Silau atau di lampu. Mati buah. Cipuan Bapak. Bapak dan Ibu, rahimahumullah. Bapak dan Ibu memang awal saja di akhir-akhir tahun Bapak dan Ibu memang minat pulang ke rumah tadi kalau memang tidak terhitung berminat. Bapak itu Bapak apalagi untuk ikut pengajian ya. Bapak tidak berminat masalah pengajian karena lebih lancar ceramah dari YouTube lancar utama lawak utama. Bapak dan Ibu awak datang melangkahkan kaki lawak ke masjid musala dengan satu langkah demi langkah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak masalah kecil saja Bapak dan Ibu, tidak masjid-masjid saja, ya. Ada masjid di kampung yang ramai di tengah kota, tidak terlaksana wiridnya. Kenapa? Karena jemaahnya tidak ada. Tapi alhamdulillah di situ masih dilaksanakan wirid mingguan. Lain jadi seorang yang datang Bapak dan Ibu, dua orang yang datang tetap laksanakan. Karena memang si Allah itu berlalu. Kalau tidak awak yang meramaikan tadi itu saya ada, ya kan? Kalau tidak awak yang datang ke salah itu saya ada. Kalau tidak awak yang meramaikan pengajian saya ada. Makanya kehadiran kita ini mudah-mudahan membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pengajian awak ini kok tidak tinggi-tinggi dong. Yang awak amalkan dalam kehidupan awak sehari-hari saja. Apa yang awak amalkan dalam kehidupan awak sehari-hari, Bapak dan Ibu, salat lima waktu sehari semalam. Karena Bapak dan Ibu, salat itu yang agama. Salat rutin. Salat itu yang agama. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat, siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan tiang dari agama. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan salat berarti telah meruntuhkan agama. Makanya Bapak dan Ibu rahimahullah, banyak manfaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dari salat lima waktu sehari semalam. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sepintas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebagai orang Islam harus yakin, ya, harus duduk keyakinan kita terhadap rukun Islam. Berapa rukun Islam Pak? Rukun Islam berapa? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima haji. Jadi rukun Islam ini Bapak dan Ibu rahimahumullah, ada kadang-kadang rukun ada yang tidak terlaksana bagi kita adalah rukun dulu Bapak. Anak sakit badan. Ya kan? Tidak ada terlaksana rukun Islam yang kelima pada Allah. Jadi makanya Bapak dan Ibu rahimahumullah, kalau kita ibaratkan jari kita yang 5 ini rukun Islam, jari kita yang 5 ini rukun Islam, Bapak dan Ibu rahimahumullah, ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Kita akan dikekang oleh rukun Islam yang 5 ini. Tidak boleh lepas dari perintah rukun Islam yang 5. Kalau seandainya kita lepas dari perintah rukun Islam yang 5,
berarti keluar kita dari Islam. Tetapi di antara rukun Islam yang 5 ini, Bapak dan Ibu rahimahullah, kan ada satu di antara atau dua di antaranya yang mana sanggup kita melaksanakannya. Kalau kita ibaratkan ini gelas batu, gelas ini adalah badannya manusia, tubuhnya manusia atau jasadnya manusia. Rukun Islam yang 5 itulah memegang dia. Jadi apapun kondisi, apapun keadaan, kita tidak boleh lepas dari sebuah keislaman. Mengapa seperti itu Bapak dan Ibu? Kalau terlepas kita dari amalan-amalan sebagai seorang Islam, berarti awak keluar dari Islam. Jadi di antara rukun Islam yang 5 itu Bapak dan Ibu, kenapa orang tidak sanggup awak melaksanakannya? Contoh, ibadah haji. Gimana cara ibadah haji? Waktu itu ada makan itu dapat bagi kami batang, dapat bagi kami batang murid itu tidak. Kalau seandainya memang kita tidak sanggup melaksanakan ibadah haji, Bapak dan Ibu, atau melaksanakan ibadah umrah, buru siap baru, buru lagi tinggal orang yang baru, tinggal mampir. Yang mampir kalau Bapak dan Ibu dalam umur kalau yang mampir apa? Zakat. Yang ada zakat Anda Pak. Binti saya minum makan sen. Paling awak dan kemudian mau zakat. Atau sekali setahun untuk bayar zakat fitrah. Dan kalau seandainya memang sanggup kita tidak ada harta yang mau kita zakatkan, belum sampai sini harta yang kita punya itu, satu lagi baru, tinggal berapa? Tinggal 3. Kemudian bagi yang puasa, yang ketiga puasa. Bagi orang yang dalam perjalanan melakukan, bagi orang yang haid, nifas, lanjut usia segala macamnya, ya dibolehkan tidak berpuasa, tetapi diganti di hari-hari. Kayak orang-orang yang bekerja di tambang batu bara atau Bapak dan Ibu, atau kayak orang yang bekerja di jalan raya, mengaspal jalan semacam itu kan panas dari itu. Nah kalau dia puasa, tapi boleh diganti di hari lain. Atau Bapak dan Ibu yang kalau puasa karena uzur, karena usia, pun dia membayar diri. Itu ukur saja. Tinggal boleh tahu. Kira-kira kalau tinggal 2 itu masih bisa nggak botol atau galer itu dapat cidam masih kan tahu. Kalau dilepaskan salah satunya gimana tahu? Kalau dilepaskan salah satunya tahu? Jatuh galer. Jatuh galer itu pacang ke bawah batu. Ibu kalau galer pacang di rumah awak. Kira-kira ibu bian atau ibu kaminan. Lalu baca dan awak Bapak dan Ibu itu bian juga saya modal. Kira-kira Bapak dan Ibu ya, seorang Muslim yang mengaku Muslim, mungkin yang seorang Muslim itu ada dalam rumah kita. Apakah anak kita, apakah menantu kita, apakah cucu kita, dia satu atap dengan kita, tinggal di bawah atap kita, atau satu kamar dengan kita, sama awal jawab. Kita punya anak sholat Bapak dan Ibu. Jadi kualitas manusia yang tak sholat itu sama dengan gelas pecah. Kalau gelas pecah Bapak dan Ibu rahimahullah ditaruh di serak-serak di lantai di rumah, dia akan mengganggu kaki-kaki orang yang tinggal dalam rumah itu. Itu dikarenakan Bapak dan Ibu rahimahullah. Jadi seorang Muslim yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, kualitasnya sama seperti gelas pecah. Kalau gelas pecah itu Bapak dan Ibu rahimahullah, kalau seandainya dia hidup dalam sebuah rumah, dia akan mengganggu rumah itu. Apa yang diganggu? Keberkahannya.
Apa yang mengganggu kebahagiaan rumah itu? Makanya orang berumah main-main kita. Jadi ada seorang anak suami atau keluarga yang tidak sholat kepada Allah, dia akan mengganggu kebahagiaan, ketenangan, ya kan? Keberkahan. Jadi ibu hanya cek yang berkah itu mana rancak titik seketek itu berkah daripada titik banyak itu tidak berkah. Mana rancak bu? Mana rancak ibu? Salah dulu. Kalau menurut Allah dia banyak asal berkah. Titik banyak tapi berkah. Kok titik seketek tidak berkah? Jadi bapak dan ibu kalau seandainya ada gelas pecah di rumah, dikumpulkan gelas itu, yang serpihan-serpihannya itu, sampai sekecil-kecil apapun dikumpulkan. Lainnya dojo yang sagadang badan yang lahat dikumpulkan itu, awak takut itu. Masuk ke kaki anak cucu awak, masuk ke kaki awak, masuk ke kaki walaupun ketek yang bapak dan ibu semua ke rumah sakit banyak itu tidak bisa di seorang-seorang. Setelah dikumpulkan pecahan-pecahan gelas tadi itu servis-servisnya itu, ibu itu kira-kira sama ibu buang, dibuang kemana? Ibu buang kemana? Kalau orang tua buat dulu kamar dibuang karung pun buang, ya enggak? Karung pun bambu. Atau kalau orang kiri dia campaknya sampai sampah. Dekor sekali seminggu di bawahnya ada orang daerah yang selingkuh itu nyuruhnya berkumpul enak. Jadi kualitas orang kalau ada anak yang nak sholat bapak dan berkumul, awalnya campaknya berkumul. Atau kalau ada suami yang nak sholat campaknya. Akhirnya bapak dan berkumul berangsur-angsur. Bapak itu karena sholat itu tidak bisa tawar-menawar, tidak bisa tawar-menawar dengan sholat. Kalau jadi ratu sehari, jadi ratu sehari tinggal sholat. Kamu pernah model itu aku, berarti orang yang pelaminan yang memasang-masang yang memasang-masang tunjang taruh. Jangan dibuka-buka suntiang bojol asal saya buka betul. Repot kami mengadai, repot kami mari suntiang. Kalau model itu ada saja, jamaah salah sholat, jamaah sholat zuhur masa itu, masa itu dilaksanakan. Berapa banyaknya hari ini bapak dan ibu rahimahullah, dia mau beralih, dia mau membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sementara sholatnya ditinggalkan. Sakinah mawaddah warahmah apa yang mau dia dapatkan? Nanti orang datang tidak bertemu dengan darah. Nanti orang datang, kamu datang tidak bertemu dengan orang lain. Kesampingkan hal seperti itu. Makanya bapak dan ibu rahimahullah, segenting apapun kondisi kita, sesulit apapun keadaan kita, yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau kagak dua. Kalau dua berbaring. Berbaring adalah kalau tunggu aku udah bisu kalau dia berbaring kemana tuh bisu kakinya lah tangguh amannya dengan
dengan gerakan mata. Lain bisa aja waktu itu menggali bapak dan ibu dan bapak gerakan mata. Matanya nggak menggali, tapi di Rasul itu masih ada denyutnya, ada kesadarannya. Selama dia sadar, tidak ada rasa bagi dia, keringanan bagi dia untuk meninggalkan sholat. Ada cerita. Kalau seandainya detak jantungnya ada kayak bapak dan orang tua, mati selena. Bahkan bapak dan orang tua di saat tetangga kita, orang tua kita, orang terdekat kita meninggal dunia, selesaikah urusannya dengan meninggal dunia itu saja bapak dan orang tua? Tidak selesai. Banyak prosesnya. Dimandikan, dikafani, dimandikan bapak dan ibu, dan setelah dimandikan digosok sampai tidak ada lagi kotoran yang menempel di badannya. Model itu hanya orang menghadap ke Allah setelah dia meninggal. Yang licin digosok sampai kaset. Bahkan mungkin bapak dan ibu lebih sabar lebih berhasil mandi mayat daripada mandi orang di dunia. Bapak itu awal yang di belakang tuh kayak orang gosoknya. Dia meninggal tuh digosok. Banyak barang orang mandi. Setelah dimandikan, diwudukkan bapak dan ibu. Mayat diwudukkan. Ini orang hidup diberi rezeki oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah mukanya, wajahnya tersentuh air wudhu. Coba bayangkan bapak dan ibu, tidak pernah tersentuh air wudhu. Setelah diwudhukan, dikafani, lalu disolatkan. Orang mati sesolat bapak itu, disolatkan. Kalau itu, ya kan? Berapa banyaknya orang mati yang berkeliaran di bapak dan ibu? Kalaulah main semen padang di Kota Yerusalem itu orang tahu super sibuk nak mau tanggung oleh orang orang mainnya dulu, mainnya jam 3, kalau ini jam 2, atau mainnya siap asar, antara 5 surat asarnya, antara 5 surat maghribnya, nah kan? Itu udah nyebutnya, tapi nyolah mati duluan. Bahkan itu bakalan lebih tinggi kualitas orang mati lah sholat disolatkan ketimbang orang hidup. Iya lah sholat. Bahkan bapak dan ibu rahmatullah ada di suatu daerah pedalaman Sumatera Barat ini, Loado, parangainyo, singka orang tidak sholat. Lalu dia meninggal, nak mau orang sholat. Nah, bapak dan orang tua, seperti itu. Jadi, kok sakit-sakit seperti sibuk-sibuk seperti jangan sampai tinggal sholat. Jangan sampai kita korbankan dunia dan akhirat kita demi meraih harta yang sedikit, demi meraih waktu yang sedikit. Kemudian bapak dan ibu rahmatullah, begitu pula kalau seandainya kita berjalan jauh, berjalan jauh, PKU tinggi, PKU ibadah boleh saja. Tidak siap, tidak bisa sholat macet di perjalanan. Diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab sholat, untuk mengasah sholat. Dia lagi sadar kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa
Allah tidak akan persulit kita. Allah tidak akan pernah memberi kita kecuali dengan merezeki sanggupan kita. Kalau tidak ada ya Bapak dan Ibu yang membuat, itu kalau ada. Makanya Bapak dan Ibu yang membuat, ada di antara sholat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sholat fardu, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tursilma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ini adalah Allah Akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu? Ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk senantiasa ya, bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya Bapak dan Ibu dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ini Allah berpesan kepada kita bahwa bagi siapa saja yang mau menghindarkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan menzalimi orang lain, mencelakai orang lain, Bapak dan Ibu Allah, kuncinya satu, sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat itulah yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak dan Ibu Allah, yang hari ini yang membuat keresahan dalam hidup dan kehidupan kita dan menjadikan kekhawatiran bagi kita, Bapak dan Ibu, kita yang punya anak bujang, anak gadis, selamatnya yang usia remaja, SMP, SMA, atau yang kuliah di perguruan tinggi, Bapak dan Ibu, ini yang jadi kekhawatiran kita. Kita tidak akan khawatir kalau seandainya anak-anak didik kita ini, anak-anak kita sendiri cepat ya sholatnya. Makanya dalam setiap kesempatan jangan pernah kita tidak menanyakan kalau ini sekolah anak pulang di masa tidur tadi, di masa asar tadi, di masa maghrib tadi. Coba saja dia barang remaja hari ini yang terlibat tawuran aku sepanjang itu ya kan ya awal saya mengambil jauh sepanjang itu aku bisa jelas panjang itu tambah rantai motor, tambah pinjam motor ke di alun-alun. Kalau seandainya karakter yang muncul dari sholat itu otomatis tercegah Bapak dan Ibu. Adakah mungkin ya Bapak tengok baik Allah itu di mana ditunggu? Ditunggu sebetul di simpang. Biasanya di kalau Bapak belum pagi dulu. Sebelum tahu Bapak sudah bisa awal itu dulu anak dulu. Makanya Bapak dan Ibu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia jelas. Kalau ada orang hari ini berbuat zalim, mencuri, merampok, malu-malukan segala macamnya, pertanyakan sholatnya. Makanya Bapak dan Ibu rahimahumullah, siapapun kita, ya, walaupun awak tidak sarjana, Bapak dan Ibu di sekolah orang tua, tetapi yang namanya anak tanggung jawab awak, Bapak dan Ibu rahimahumullah. Jangan ditanya yang lain-lain dulu. Bahas sekolah tadi nak dapat mana hasil orang, dapat mana hasil ujian. Jangan itu ditanya. Tanya dulu. Sholat zuhur tadi di mana? Sholat asar tadi di mana? Makanya Bapak dan Ibu rahimahumullah, jangan pernah kita lengah dari hal seperti itu. Bapak dan Ibu, aku 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, anak cewek kelas 8, kelas 2 SMP 2 kali. Jadi beliau anak satu-satunya oleh orang tuanya.
aku saudara Bapak dan Ibu. Paknya dosen dengan ibunya di rumah saja. Tapi ketika saat aku sedang menerangkan pelajaran waktu itu, lalu dia sedang cari HP Android. Pas cari HP Android kaki, ambil HP. Rupanya dia sedang nonton. Yang menontonnya Bapak dan Ibu nonton YouTube. Yang dari YouTube itu Bapak dan Ibu kurang indah baju gitu. Masalah itu mana saya mau coba Bapakku, mana Bapakku. Kalau ada Bapakku, karena sangkul itu dari itu. Karena saya salah dipanggil orang tuanya, menangi orang tuanya Pak, nak dia sangkul anaknya dari itu. Dan anaknya kok ketika difasilitasi Android itu Pak, Android, setelah itu anak ini masuk kamarnya, dikuncinya kamarnya, orang tuanya lastiknya berdua. Ternyata itu yang ditonton oleh anak-anak. Karena mama, bapak, dan ibu rahmatullah, walaupun anak awak sholat kali ini, karena ini memang Android ini memang jalan bagi mereka untuk nakal, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu memang sumbernya ada di Android, sumbernya ada di HP. Kalau ini Bapak dan Ibu rahmatullah, bara banyaknya grup WA tentang aulan itu masuk ke HP. Makanya Bapak dan Ibu rahmatullah, mau pribadi, anak remaja yang datang kelas 2 man, yang nomor 2 kelas 1 man, yang ketik kelas 1 senamnya di situ. Tidak ada cerita. Jam 10 atau jam 9 HP itu disedot. Silakan alok. Jam 10 HP itu adalah disedot. Nanti menjelang jam 2 balik atau menjelang jam barat itu preso. Caranya isi HP itu apa? Karena kalau tidak benar itu Bapak dan Ibu rahmatullah. Nah, anak ini Bapak dan Ibu rahmatullah dengan Android ini dia pilihan yang pintar dari kita. Banyak sampai suruh-suruhnya dari itu. Makanya perlu uang itu. Makanya siapapun anak kita, dimanapun dia sekolahnya, kata-kata pertama yang harus kita tanyakan kepadanya, 5 sholat zuhur tadi, 5 sholat asar tadi. Kalau dia pulang siang maghrib, 5 sholat maghrib tadi. Bapak dan Ibu, kalau sholat telah menjiwai ini, telah camiknya meninggalkan sholat. Alat kebutuhan yang itu sholat, insya Allah perbuatan yang lain pun akan terindah. Kalaupun ada tontonan-tontonan yang menurut dia tidak baik, ya iklan tidak baik, insya Allah dengan sholatnya teratur sholatnya, insya Allah iklan-iklan yang tidak baik itu lewat aja dengan sendirinya. Insya Allah iklan-iklan yang tidak mendidik itu lewat aja dengan sendirinya. Makanya Bapak dan Ibu, sholat menjadi benteng utama bagi anak kita ketika dia mau menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian apa manfaat sholat di waktu sehari semalam itu Bapak dan Ibu? Yang kedua itu adalah menghapus segala kesalahan demi kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu khamsu wal jum'ah ila jum'ah kafaratun lima yawta'inna malam ta'asar kabair. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus kesalahan di antara waktu ke waktu apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi begitu perfectnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa pedoman itu.
Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nagi awak jalan hidup. Berapa pada itu Bapak dan Ibu rahmatullah, apa jalan hidup? Disuruhnya awak sholat 5 kali sehari semalam. Dari rentang subuh ke zuhur. Setelah selesai subuh kita melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, datang sholat zuhur, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil kita. Begitu juga dari sholat zuhur ke asar, jam 2 melakukan kesalahan, kata-kata yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Dari zuhur ke asar, asar dihapuskan demi kesalahan kita. Begitu seterusnya Allah. Tanpa lagi datangnya Ramadan, ya kan, bulan pengampunan. Dibersihkannya kita semua. Makanya Bapak dan Ibu rahmatullah, dia tidak akan bersih. Ya, kalau seandainya dari Jumat ke Jumat ya sholat. Kalau laki-laki sholat itu hari Jumatnya tahu. Kalau Bapak dan Ibu sholatnya itu hari kayu saja. Apa dia sholat sajadahnya? Apa dia sholat kelakuannya? Apa dia sholat ada juga ilmunya? Pakai baju baru kencang, pakai kelakuan kencang, hanya perempuan tadi. Ini sholatnya sekali tahun sih. Ada berapa tahun? Raya Idul Adha, Raya Idul Fitri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersih. Ya, sehari 24 jam itu kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat rutin kita. Dari subuh ke zuhur dibersihkan kesalahan kita. Dari zuhur ke asar dibersihkan dosa-dosa kita. Dari asar ke maghrib juga. Sampai nanti ketika kita istirahat Bapak dan Ibu rahmatullah, setelah selesai sholat isya, matu telah melari, kamu kalau jangan lupa berwudu, ya, dan tidak sampai datangnya waktu kita sholat tahajud atau waktu kita sholat subuh, terjaga kebersihan kita, terjaga kita dari dosa. Makanya Bapak dan Ibu rahmatullah, orang yang sholat 5 waktu sehari semalam, orang inilah sebetul-betulnya orang yang siap dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak siap dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam kesehariannya dia tidak ada dosa lagi. Dalam kesehariannya dia sudah dibersihkan oleh Allah dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, seperti itu terus. Jadi Bapak dan Ibu rahmatullah, terpelihara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita bukan tujuan untuk membesarkan Allah. Mau berbuat maksiat, awak mau nak sholat, awak ya mau berbuat aniaya, kita tidak akan pernah mengecilkan Allah. Oh, mau sholat tahajud kita saban hari, beribadah puasa setiap hari selamatnya, tidak juga akan menambah kebesaran Allah. Ibadah yang kita lakukan untuk kita, sholat yang kita lakukan untuk memelihara kita dari apa? Dari tangan yang tidak terkontrol, kaki yang tidak melangkah tempat-tempat yang tidak baik, dari lisan yang terjaga dengan baik. Nah, itu fungsi sholat kita. Kemudian yang ketiga, apa manfaat sholat yang ketiga? Sholat waktu yang ketiga, mendapatkan cahaya dan petunjuk di hari kiamat. Bapak dan Ibu rahmatullah, di dunia ini kita lihat apa yang kita lihat. Orang-orang yang sholat rutin itu nampak dari wajah itu bercahaya. Ya, apapun profesinya. Oh, ini pejabat, tapi tidak sholat. Cuma lihat dari wajahnya, nampak kuat. Oh, ini petani mengambil untuk ke sawah tapi sholat 5 waktunya terjaga. Bisa bercahaya oleh.
orang yang senantiasa sholat 5 waktu sehari semalam itu wajahnya dan yang wajahnya bercahaya, dia akan memancarkan cahaya kepada orang yang berurusan dengannya. Dia akan memancarkan cahaya kepada orang-orang yang bersamanya. Contoh Bapak dan Ibu pernah nggak berurusan dipersulit oleh orang? Ibu pernah nggak dipersulit oleh orang? Berurusan kelurahan dipersulit oleh orang, berurusan kecamatan dipersulit oleh orang. Nah, jadi orang yang sholat 5 waktu sehari semalam itu, ya dia bercahaya dan cahayanya itu, iya, sampai ke orang lain. Apa saya itu kemudahan. Tapi kan ada ulama yang berprinsip, ketika masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, seharusnya Bapak Ibu orang yang sholat itu, orang yang rukuk dan sujud itu Bapak dan Ibu, nah, dibalik. Ketika masih bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Nah, cobalah mempersulit kehidupan orang lain Bapak dan Ibu. Tidak hitungan hari, tidak hitungan tahun, tidak hitungan puluhan tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan itu. Makanya Bapak dan Ibu rahimahumullah, sholat 5 waktu inilah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cahaya dan petunjuk di dunia dan cahaya dan petunjuk di akhirat kelak. Kemudian Bapak dan Ibu rahimahumullah, yang keempat, apa manfaat sholat 5 waktu sehari semalam? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau memperbanyak sujud, kata Rasulullah, hendaknya engkau memperbanyak sujud karena sesungguhnya engkau tidak sujud sekali melainkan Allah tinggikan 1 derajat untukmu dan menghapus 1 kesalahanmu. Jadi dari sujud ke sujud itu Bapak dan Ibu rahimahumullah, tinggikan derajat kita. Dari sujud dan ke sujud itu Allah hapuskan kesalahan kita. Hapuskan kesalahan kita. Makanya Bapak dan Ibu, nah, kira-kira dalam sehari semalam berapa kali kita sujud? Ibu bisa Ibu komentar nggak? Dalam sehari semalam berapa kali kita sujud? Banyak anak. Bukan ada hitung. Jadi orang yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di saat kita sujud itu Bapak dan Ibu rahimahumullah, ya, kita akan mengisahkan Allah. Artinya, tidak ada artinya kita. Ibu, ketika ibu sujud, mana yang lebih tinggi kepala dari hadapan takal? Tinggi pada takal. Nah, begitulah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat sujud itu kita membaca doa. Apalagi di saat kita melaksanakan sholat sunnah, baca doa banyak-banyak. Pokok jadi imam, besok sujud lama-lama. Dan ini doa. Jadi Bapak dan Ibu sujud. Dari sujud ke sujud itu Allah angkat derajat kita. Yang angkat derajat itu apa? Bapak dan Ibu. Oh, kalau orang miskin lalu banyak video itu ada derajat. Oh, kalau Bapak dan Ibu rahimahumullah, ya kita disegani di masyarakat, kita disegani di tempat kerja, kita disegani. Nah, itu sebuah derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sholat kita. Derajat diangkat, kesalahan dihapus. Derajat diangkat, kesalahan dihapus. Kemudian Bapak dan Ibu rahimahumullah, ya, yang kelima, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu kalian mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walaupun sedikit? Jadi Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada para sahabat, kalau ada sungai di belakang rumah awak atau di muka rumah awak,
Lalu awak mandi 5 kali sehari di sungai itu. Kira-kira ada nggak kotoran yang menempel? Baik Ibu, ada nggak kotoran yang menempel di badan kita? 5 kali mandi sehari. Apa kata para sahabat? Sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, nah, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu sehari semalam. Allah menghapuskan. Jadi Bapak dan Ibu mohon, kalau mungkin sering tersentuh wudhu, kalau tangan masih tersentuh wudhu, bahkan orang-orang ahli tasawuf itu Bapak dan Ibu, ketika kita berwudhu itu niatkanlah ketika kita menyuci tangan, membasuh tangan, kalau dapat air wudhu itu menggugurkan dosa-dosa tangan, berguguran dosa-dosa tangan, dosa tangan, mengisi anak, kemampuan kucian, gitu ya. Ketika kita mencuci muka kita, ya, dan mata kita, kalau dapat setiap berwudhu itu kita niatkan wudhu itu menggugurkan dosa-dosa mata kita. Nah, makanya ketika orang kita tahu itu kalau kita berwudhu, diharapkan air wudhu itu menetes. Kan kadang-kadang ada ibu-ibu yang wudhu, asal saya wudhu di Lampung. Kata kawan tasawuf, kalau seandainya air wudhu itu yang menetes, itulah sebenarnya tetesan-tetesan dosa kita dalam membersihkan pandangan mata kita. Kalau di tangan tetesan demi tetesan itu sampai dia kering, itulah tetesan-tetesan dosa kita. Nah, makanya Bapak dan Ibu, setiap kita berwudhu, niatkan air wudhu itu menghapus segala dosa-dosa anggota tubuh kita. Ketika cuci jari kan juga kayak gitu, pendengaran kita, ya kan? Ketika kita mencuci kaki juga kayak gitu. Kemudian Bapak dan Ibu yang keenam, manfaat dari sholat waktu salat malam itu dijanjikan akan mewarisi surga Firdaus. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, ulaika humul warithun alladzina yarisuna Firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang melihara sholat mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Apa yang boleh menolak lain kan alai bina waktu masuk surga Firdaus, ya kan? Nah, jadi orang yang sholat, orang yang segala yang akan mencampakkan kita dalam hidup dan kehidupan ini, ya, segala hal-hal yang akan mendatangkan musibah kepada kita dalam kehidupan ini dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang ketujuh, manfaat sholat 5 waktu sehari semalam itu membuat hati menjadi tenang. Dalam surah Al-Araf ayat 28 Allah SWT berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, di hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati bisa menjadi tentram. Jadi Bapak dan Ibu rahimahullah, ketenangan jiwa itu memang ada di sholat 5 waktu sehari semalam. Bapak dan Ibu, Ambo punya kawan namanya hampir mirip-mirip sama Pak Azul, tapi Nyor D. Azid. Jadi beliau itu dulu pernah dakwah di situ. Jadi beliau itu membangun rumah, 3 rumah, 4 rumah. Jadi itu beberapa kecil-kecilan. Tapi dengan sholat itu
tidak ada cara selain. Akhirnya dia tertipu. Ibarat utang di bank orang ratusan juta utang kali bagi. Timbul rumah sakit gelisah di rumah sakit kalau memikir utang. Akhirnya bapak dan ibu apa yang dia lakukan? Dibimbing di kawan tadi itu melaksanakan sholat. Dengan rutin dia melaksanakan sholat tadi itu melaksanakannya, berangsur-angsur utang bangko bisa dibayar. Berangsur-angsur utang bangko. Akhirnya bapak dan ibu lepas dia dari jeratan utang. Makanya bapak dan ibu tidak ada apa lagi. Karena kunci kehidupan kita sebagai seorang muslim ini sholat. Ya. Alas saya Allah memberikan sholat di bawah waktu sehari semalam itu untuk apa? Untuk kerajaan. Mari kita kerjakan. Mari kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk tidak meninggalkan sholat di bawah waktu sehari semalam. Karena salah satu saja di antara orang yang tidak melaksanakan sholat di dalam rumah kita, keberkahan dan kenyamanan kita di rumah tangga tidak. Bapak dan ibu, kalau masih ada waktu, ada cerita sedikit. Ada seorang ibu-ibu kok tinggal di Salali itu dulu. Ini buat cerita. Ada cerita beliau kok suaminya tukang. Jadi di panti asuhan Darul Air itu dulu kan yang tukang bimbing anak melahirkan mak saudah. Mak saudah itu tahu bukan? Beliau itu pandai bahasa Arab, pandai mengaji pokoknya ulang-ulang negara itu ke beliau itu dulu. Jadi ibu yang bermimpi, mimpi ibu ini pulang dari Pasaraya. Pulang dari Pasaraya itu lalu setelah sampai pulang dari Pasaraya itu naik bendi. Sampai di rumahnya sebagai ternyata tidak bendi yang diturun ke punggung orang yang turun. Akhirnya mengadulah ibu kok ke Kaudah kok. Pertanyaan disampaikan dari ibu ke Kaudah ada jemaah Kaudah langsung sama Kaudah itu suami kau lagi sholat indah deh. Itu kamu kalau dipimpin di objek yang dicari Tuhan ada yang makhluk dari ibu ke suami langsung sholat suami. Jadi tidak pernah ada apa-apa dan ibu Allah. Bahkan Rasulullah SAW dulu ya ketika ada seorang sahabat bapak dan ibu yang anaknya sakit telah bertahun-tahun dia sakit ala ibu baru kamari baru tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu dia bernazar kalau sembuhlah anak saya ini saya berani minum pipisnya Allah. Tetapi yang namanya penyakit Allah yang memberi dan Allah yang menyembuhkan. Seminggu siap itu sembuh anak ini. Lalu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah bernazar diceritakan nazar kepada Rasulullah. Sekarang jangankan untuk meminum pipisnya Allah, melihat Allah saja saya jijik ya Rasulullah. Apa solusi yang diberi oleh Rasulullah SAW? Tunggulah hari hujan, cari rumah yang ada orang nak sholat dalam rumah itu. Tampung air hujan itu, tuturan atapnya itu tampung. Silakan diminum. Itu sama minum air pipisnya Allah. Bukan berbahaya itu apa yang Allah. Analogi yang disampaikan, contoh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada, mudah-mudahan Bapak dan Ibu Allah semakin hari semakin dengan sholat baik awak secara pribadi maupun keluarga anak dan cucu bapak. Banyak maaf Bapak dan Ibu Allah ya, terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.